Itu Pak, kan ada sekaitan dengan Raperda yang akan dibahas ya, dengan ya, tata ruang kelautan ya. Iya. Itu tuh gimana Pak sistemnya Pak? Soalnya ini bisa jadi nampak mengkebiri masyarakat atau nelayan-nelayan yang punya usaha di kelautan tuh Pak. Iya, ini beda dengan Permen 71 2016 Desember 2016. Justru ini bagaimana kita mengayomi. Kalau nelayan kita tuh harus bekerja sesuai dengan satu tuntutan dan kondisi, tentu tidak lebih dan tidak bukan, kita melindunginya dan memberikan ruang tempat kepada dia untuk berusaha lebih apalagi lebih modern lagi. Jadi terus terang untuk Raperda ini perlu saya sampaikan, potensi untuk pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu belum teroptimalkan sampai saat ini. Memang selama ini kita ada perdanya sebelumnya juga, tapi sudah kadaluarsa. Sesuai dengan perkembangan zaman harus ada pendalaman dan pengkajian yang lebih spesifik lagi untuk era kekinian. Seperti kita lihat, perikanan itu tidak saja semata-mata untuk penangkapan ikan. Kita juga ada industri perikanan, industri pertambangan juga ada di laut itu kita lakukan. Nah, tentunya kita harus lindungi dengan aturan. Ya, salah satu aturannya ya kita perlu Raperda. Dan satu lagi, ini kan peralihan kewenangan. Peralihan kewenangan tentu harus dilengkapi dengan regulasi yang ada. Untuk menjabarkan Undang-Undang Nomor 23 itu harus kita sikapi dengan Raperda. Salah satunya Raperda zonasi pesisir pantai dan wilayah-wilayah pulau-pulau kecil. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Dan satu lagi, kita juga sangat berharap tumbuh kembangnya perekonomian di sektor itu. Nah, ini terus terangnya hampir pantai itu tidak terkelola. Kadang-kadang terus terang keamanannya juga tidak terjamin. Seperti kita tidak menyiapkan tenaga pengamanan, para penikmat pantai yang ada yang mandi hilang. Kita tidak punya siap tenaga pembantu polisi pantai atau apa istilahnya. Mana kita siap? Dan kita buat aturan bagi pengelola usaha pantai. Kita harus siapkan persyaratan itu, maka itu dia bisa melakukan pengelolaan wisata pantai. Nah, itu harus kita lengkapi itu semua. Jadi sehingga orang datang ke Sumatera Barat mendapat suatu perlindungan dari pemerintah. Nah, tentu pemerintah provinsi dan yang menyangkut dengan hak dan kewenangan kabupaten kita kan bisa sharing, bisa berbagi. Sesuai juga otonomi itu kan letaknya di kabupaten kota, mana wilayah kabupaten kota dan mana. Perda ini kita jadikan juga payung untuk pemerintah kabupaten kota untuk melahirkan perda-perda, terutama dalam meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Apakah perda ini selesai di target tahun ini? Perda ini ya kita berharap segera tahun ini harus tuntas selama-lambatnya. Dan satu lagi, saya kira di September kita akan ada penajaman persoalan. Kita perlu menerima masukan dari kalangan yang peduli dengan pengelolaan kelautan dan perikanan ini, pengelolaan pantai-pantai ini dengan kelompok akademisi, dengan para pelaksana penyelenggara di kabupaten kota terkait, dinas instansi terkait, termasuk juga kita bagaimana memberikan pelayanan suatu AMDAL yang baik. Sektor lain juga harus mendukung, misalnya transportasi harus mendukung. Hutan kita juga tidak rusak, itu terkait juga dengan dinas kehutanan, dan termasuk juga pertambangan kita bisa kehidupan pantai tidak terganggu dengan
hasil alam yang kita manfaatkan, itu harus kita lakukan semua. Yang jelas semua sektor kita libatkan. Saya kira ini Perda yang agak perlu pembahasan intensif, tidak tergesa-gesa, walaupun Perda itu sangat mendesak. Apalagi mengingat untuk